Nah, jadi MKGR kita biasa melakukan ketua DPD itu biasa rapat koordinasi nasional, kadang-kadang 6 bulan sekali kita adakan dalam setiap tahun. Nah, ini kan kenapa bulan Juli, karena Agustus kita insya Allah akhir bulan Agustus kita akan mengadakan musyawarah besar untuk memilih ketua umum MKGR yang baru. Jadi kita rapat koordinasi agar supaya mereka bisa mensosialisasikan ke DPC kabupaten kota, agar supaya kesiapan dari DPC sampai dengan provinsi, DPD provinsi untuk kira-kira mendukung siapa calon ketua umum dan juga program-program apa yang diinginkan oleh daerah-daerah. Pak di sini artinya nanti DPD atau DPC di daerah mengusulkan apa saja yang perlu dilakukan oleh pimpinan baru. Agenda Munas kan biasanya kan pertama pemilihan ketua umum, kemudian program, kemudian kan rekomendasi. Nah, jadi mereka itu dari kita itu menampung aspirasi dari bawah, dari DPC kabupaten kota, kemudian DPD provinsi sampai dengan usulannya pada saat di Mubes nanti. Jadi itu dari bawah ke atas kita minta. Yang cukup menarik tadi dalam pidato akan merangkul pihak seberang dari MKGR seberang ini gimana, jadi Pak? begini, MKGR itu kan pasca perpecahan zamannya Pak Irsyad Sudiro, di mana MKGR salah satu ormas MKGR keluar dari Partai Golkar karena mendirikan partai waktu itu, dan ormas MKGR yang di kita ini tetap, karena kita pendiri Partai Golkar, jadi tetap berafiliasi kepada Partai Golkar. Jadi sana sempat terpisah. Ini setelah sekian puluh tahun saya mencoba melakukan pembicaraan dan insya Allah pada saat Mubes ini. Tapi kemarin waktu kita MPO Rakernas itu sudah mereka sudah hadir. Mudah-mudahan besok kita bisa menyatukan kembali ormas MKGR yang terpecah ini. Bisa terpilih kembali nggak Bang? Kenapa? Ya tentunya kalau kembali berarti kembali ke partai ya. Jadi segala ADRT kita kembali satu dan tetap sebagai ormas MKGR yang berafiliasi kepada Partai Golkar karena kita adalah pendiri daripada Partai Golkar. Pak Adis, tadi sempat kita mengulik ke DPD, mereka menyatakan puas atas kinerja Pak Adis Kadir. Alhamdulillah. Dan seandainya mereka mengajukan kembali Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai usulan-usulan mereka ini? Ya kita lihat aja nanti hasil Mubesnya, ya kan. Mubesnya masih 1 bulan, dinamika masih berjalan. Yang pasti saya sudah memberikan yang maksimal selama 5 tahun ini. Saya sudah memberikan yang terbaik. Kalau memang organisasi saya masih membutuhkan 5 tahun ke depan, insya Allah saya siap. Tetapi ya kita tidak boleh mendahului, kita tunggu saja nanti di bulan Agustus bulan depan. Tapi intinya siap ya Bang? Ya, namanya juga insya Allah. Nanti mekanisme pencalonan pemilihannya gimana? Ya tentunya kan seperti biasa, itu kan ada usulan dari bawah, dari DPD 1. DPD 1 itu tentunya berdasarkan usulan dari DPC Kabupaten Kota. Makanya ini mereka kita berikan waktu sebulan untuk turun ke DPC menampung seluruh aspirasi. Nanti dari aspirasi dari DPC itulah dibawa oleh DPD 1 ke Mubes di pusat di bulan Agustus yang akan datang. Nah, pada saat itulah nanti bisa kita ketahui siapa yang ingin mencalonkan, dan setiap calon itu minimal kan mendapatkan 30% suara. Kalau semuanya DPD sudah menyatakan calonkan, yang salah satu nama saja berarti kan namanya bawah. Prosesnya seperti itu. Kalau ada calon yang mendapat 30% ya berarti nanti ada voting lah di situ. Otomatis kan begitu saja. Satu lagi Pak Adis, ini kan sudah banyak menteri yang dihasilkan, DPR. Target Pak Adis kalau memimpin Kosgoro MKGR kembali apa kira-kira target untuk MKGR ke depan ini? Ya, jadi sekali lagi ormas MKGR ini memang ormas yang berakar kepada kader-kadernya. Jadi seluruh kader MKGR kita harapkan bisa
berperan serta dalam setiap event, baik itu di ormas sendiri maupun di partai. Jadi hampir seluruh ormas EKBR ini berkembang berdasarkan kemampuannya masing-masing, dengan membawa ciri-ciri khas daripada ormas EKBR, yaitu gotong royong, saling membantu, kerja keras, cinta sesama, kerjasama, dan kekeluargaan, teamwork, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh kader-kader kami ormas EKBR. Apa yang akan kita lakukan nanti pada saat saya tidak bisa menyampaikan sekarang karena itu kan strategi. Sampai ini kan masih 1 bulan, kita belum tahu nanti ada calon apa enggak. Kalau kita sudah sampaikan visi misi kita 5 tahun ke depan, tiba-tiba ada calon, nanti visi misi saya diambil kan susah. Jadi saya insya Allah kalau dicalonkan, dipercaya, saya siap, dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi program-program visi misi saya 5 tahun. Kalau saya terpilih, insya Allah itu akan saya sampaikan nanti pada saat itu. Terima kasih Pak. Ya. Ada aspirasi dari Partai Nasdem kalau misalkan IKN maupun Partai itu sebaiknya digeser sekarang menjadi ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Pak, tanggapannya seperti apa? Digeser menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Misalkan begitu sebenarnya itu kan masuk dari program RPJMD ya, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang udah masuk itu. Jadi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan yang panjang. Jadi kalau ada perubahan itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintah dan kemudian juga dilihat juga untung ruginya seperti apa, ya kan? Anggaran yang sudah dikeluarkan, yang akan dikeluarkan itu seimbang dengan apabila itu ditetapkan jadi ibu kota negara. Jadi kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu di-stop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kita hitung betul, kalau memang dengan situasi kondisi misalnya kita hitung 5 tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi 8% itu terganggu dengan adanya program ini, mungkin bisa kita hold atau kita tunda, atau kalau memang terlalu berat kita lihat perjalanannya, mungkin juga usulan dari teman-teman dari Nasdem ya, itu juga bisa diperhitungkan. Tapi ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang, karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar, dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya di sana. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila itu terjadi. Meminta tanggapannya juga 17 Agustus kan nanti berlangsung di Jakarta, beda dengan tahun sebelumnya. Dari Partai Golkar sendiri menilai apakah memang pembangunan di IKN ini masih akan terus dilakukan atau masih? Kami tidak bisa menilai itu karena itu kan kebijakan daripada Presiden. Presiden mau di Jakarta atau IKN itu kan Presiden yang menentukan. Jadi kita ikut saja, maksud kalau terkait dengan pembangunan itu terhenti atau bisa diteruskan stop, itu kita perlu kajian, kita duduk bersama, berbicara bersama lagi antara DPR, pemerintah, Bappenas, merencanakan lagi bagaimana rencana pembangunan yang menengah terhadap IKN ini. Jadi itu harus kita benar-benar. Tapi kalau apakah Jakarta itu biar Presiden yang Oke, terima kasih Pak. Thank you.